Salam, selamat malam sahabat terkasih. Saat ini kita tiba di penghujung hari lagi. Ada hal yang mungkin tidak berjalan sesuai harapan, tapi ada juga anugerah kecil yang mungkin luput dari perhatian kita. Malam ini, mari berhenti sejenak, bukan untuk mengingat beban, tapi untuk merenungkan hadirat Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita. Mazmur 27 ayat 4-5 berkata, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu." Sahabat terkasih, Daud menuliskan Mazmur ini bukan ketika ia sedang tenang, tapi ketika hidupnya penuh ancaman. Namun di tengah segala ketakutan, ia hanya meminta satu hal, bukan kemenangan, bukan keamanan, melainkan hadirat Tuhan. Kerinduan itu muncul dari pengalaman. Ia sudah mencoba kekuatan sendiri, tapi hanya di hadapan Tuhan jiwanya benar-benar beristirahat. Dan malam ini, Tuhan juga mengundang kita untuk kembali kepada satu hal itu. Tinggallah di rumahku dan biarkan aku menjadi terangmu. Sahabat terkasih, ada seorang wanita di sebuah desa kecil. Setiap malam ia duduk di kursi goyang di depan jendela rumahnya sambil berdoa. Hidupnya sederhana, rumahnya kecil, tapi selalu terasa damai. Maka seseorang bertanya, "Ibu, mengapa ibu tidak pernah merasa kesepian di rumah sebesar ini?" Ia tersenyum dan menjawab lembut, "Karena di sini, setiap malam aku berbicara dengan Tuhan. Aku tidak pernah sendirian." Sahabat terkasih, mungkin kita punya rumah, kamar, atau ruang doa sederhana. Tapi yang membuat tempat itu istimewa adalah kehadiran Tuhan di dalamnya. Daud mengerti itu. Ia tahu tempat teraman bukan benteng, tapi hadirat Tuhan. Sahabat terkasih, Mazmur ini berkata, "Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya." Mari kita perhatikan, bukan berarti Daud tidak pernah mengalami bahaya. Justru ia tahu betul rasanya hidup dalam ancaman. Tapi di tengah badai itu, Tuhan menyediakan pondok perlindungan. Kadang Tuhan tidak menenangkan badai di luar, tapi Ia menenangkan badai di dalam hati kita. Dan di saat seperti itulah kita menemukan arti sesungguhnya dari damai sejahtera yang melampaui akal. Sahabat terkasih, ada seorang pelaut muda pernah bercerita bahwa badai paling menakutkan bukan saat ombak tinggi, tapi saat kapal terombang-ambing dan ia tidak tahu arah. Namun di saat itu, kapten kapal berkata, "Tenanglah, kita tidak bisa hentikan badai, tapi kita bisa bertahan di dalamnya sampai badai itu reda." Begitu juga Tuhan. Ia tidak selalu menghentikan badai hidup kita seketika, tapi Ia menjadi jangkar yang menahan kita supaya tidak tenggelam. Dan malam ini, jangkar itu tetap ada di hati setiap orang yang memilih berdiam di hadirat Tuhan. Sahabat terkasih, Daud berkata ia ingin menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sungguh menarik, karena itu bukan tentang melihat mujizat besar, tapi belajar melihat kebaikan Tuhan di hal-hal kecil. Mungkin dalam keheningan malam, kita bisa merenungkan, masih ada nafas, masih ada kesempatan, masih ada Tuhan yang setia menunggu kita datang. Dan saat kita mulai menyadari itu, jiwa kita akan berkata,
Tuhan, Engkaulah tempat aku beristirahat. Sahabat terkasih, ayat 5 menutup dengan kata Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Artinya Tuhan bukan hanya menyembunyikan kita dari bahaya, tapi juga menegakkan kita kembali setelah badai lewat. Mungkin malam ini kita merasa lemah, tapi Tuhan sedang mengangkat kita pelan-pelan, menempatkan kita di atas batu yang teguh, agar besok kita bisa berdiri lebih kuat dan memandang hidup dengan harapan baru. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk malam ini, untuk kesempatan beristirahat di hadirat-Mu. Ajari kami seperti Daud untuk mencari hanya satu hal, tinggal dekat dengan Tuhan. Ketika badai datang, sembunyikan kami dalam pondok perlindungan-Mu. Dan ketika pagi tiba, angkatlah kami ke atas gunung batu-Mu yang kokoh. Kami serahkan seluruh rasa lelah dan harapan kami malam ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 27. Jika renungan ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya. Bagikan juga kepada teman-teman yang rindu untuk bertumbuh di dalam firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.